Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua. Saudara-saudara, tanpa terasa saat ini kita sudah masuk pada minggu yang kedua di dalam tahun 2022. Biarlah kita mengharapkan Tuhan yang ada di muka kita, itu yang akan meratakan jalan hidup kita. Dia yang menuntun setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu mari kita muliakan Dia dengan sepenuh hati kita. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Waduh, ini baru 10 orang mungkin ya. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya. Walaupun di luar hujan deras banget tadi ya, tapi sekarang puji Tuhan, Tuhan kasih kita waktu, kasih cuaca yang baik untuk kita bisa datang beribadah kepadanya. Hari ini kita masuk minggu yang kedua. Tuhan menolong kita sedemikian rupa untuk kita masuk terus lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, lambaikan tanganmu. Mari kita konsentrasi penuh kepada Dia. Angkat hati kita sembah Dia. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mau masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
Mari bersama-sama katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginanku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau masuk di dalam hati Tuhan, dalam hadirat-Mu. Mari sembah Dia, katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari demi hari Engkau menuntun langkah kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau yang layak disembah. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari katakan sama-sama, Yesus ku sembah Kau Tuhan. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Biar kami masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan hidup kami bersama dengan Tuhan. Dan jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami mau selalu melekat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan tidak akan pernah lekang di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua katakan amin. Tuhan Yesus baik, tidak pernah berkesudahan kasih setianya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan
Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus kita baik? Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tahun berganti tahun, tahun berganti tahun, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yuk angkat jempol kita ya, angkat ya. Iya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, amat baik. Haleluya, Dia amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Jemaat ya, katakan Yesus baik. Jempolnya mana ya? Sungguh amat baik. Jempolnya buat Tuhan ya, bukan buat saya. Yes Tuhan, yes Lord, you are so good. Tuhan sungguh baik ya. Yesus baik. Iya, di atas kepala ya. Baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Sekarang saya minta adep-adepan, yang barat ngadep ke timur, yang timur ngadep ke barat. Nah, kan ada dua blok ya. Kita bilang, iya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai saudara kita senyum ya. Bilang Tuhan Yesus baik. Walaupun ketutup masker ya. Iya, Tuhan Yesus baik loh buat aku. Tuhan Yesus baik loh buat kita semua. Bersama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Ho, ho. Yeah, yeah, yeah. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Yes, Lord. You are so good to me. You are so good to me. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Dengan iman katakan selama-lamanya. Teriak sama-sama ya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yes, yes. Sekali lagi yang percaya Tuhan Yesus baik, lambaikan tanganmu. Haleluya, Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan saya. Dan saya percaya itu juga berlaku dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, sehingga kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan, tetapi kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin. Haleluya. Yesus. Ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Jangan pernah lalai dengan kebaikan Tuhan. Ajar kami, yes, yes, Lord. Yes, Lord. Hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu
sebagai perenungan kita, bahwa kita tidak akan pernah jalan sendiri, kita tidak akan pernah menjalani kehidupan kita sendiri, karena selalu ada Tuhan yang menggandeng kita, bahkan yang menggendong kita. Ajar kami Bapa. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik buat kita. Amin, Yesus, amin. Agar semua rencana-Mu, imani segala rencana Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Mari kita sembah Dia, mulialah nama-Mu Tuhan. Nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur. Mulialah nama-Mu. Saya ajak jemaat semua untuk mengangkat tanganmu, angkat hatimu, arahkan kepada Dia. Mulialah nama-Mu Tuhan. Yes, hanya Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Bapa dalam surga, berikan kepada kami hati yang bijak untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman-Mu, sehingga senantiasa hidup ini berkenan di hadapan Engkau. Dan inilah kerinduan kami untuk senantiasa memuliakan Engkau dalam setiap perkara dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk pemeliharaan dan penyertaan-Mu, hingga kami boleh menikmati kembali kehidupan baru di hari yang baru, di pagi hari ini. Sehingga kami boleh mempersembahkan seluruh korban syukur kami, pujian kami, penyembahan kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Sebentar kami tidak bersama-sama menyaksikan dan mendukung di dalam doa beberapa keluarga yang akan membawa anak-anak mereka di hadirat Tuhan untuk diberkati. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Engkau nyatakan kuasa dan hadirat-Mu, sehingga benar-benar anak-anak yang kami serahkan kepada Engkau ini diproteksi, diberkati Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan kuasa dan berkat atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita
merenungkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita akan menyaksikan bahkan mendukung dalam doa untuk beberapa keluarga yang menyerahkan atau membawa anak-anak mereka di dalam hadirat Tuhan untuk diberkati. Oleh sebab itu, mohon kesediaan keluarga-keluarga yang sudah hadir bersama dengan anak-anak yang akan diserahkan, diberkati untuk bisa menempatkan tempat yang ada, kalau bisa mengambil tempat di depan ya. Mohon bantuan nanti tamborin, dancer, backing vokal, singer, ngalah sebentar, ya geser, enggak, nanti posisinya menggantikan kursinya keluarga aja. Ya, saya panggil terlebih dahulu keluarga dari Ibu Bapak Nugroho Adi Putra yang akan menyerahkan anaknya Grace Meliana Nugraha. Bisa mengambil tempat, di mana? Di sebelah sini boleh, di sebelah sini boleh. Kemudian selanjutnya keluarga Ibu Bapak Teddy Santoso yang akan menyerahkan anak Richvel Emerald Grasilon. Sudah ada di tempat? Oke. Kemudian kami juga panggil dan undang Ibu Bapak Joshua Raka Astra yang akan menyerahkan anak Ezekiel Ayub Gesang Narendra. Sudah hadir? Ada ya? Oke. Kemudian keluarga Ibu Bapak Ramos Reinhardt yang akan menyerahkan anaknya Gevio Joshua Immanuel. Iya. Gevio Joshua Immanuel. Kemudian sudah hadir? Oke, silakan mengambil tempat, masih ada 2 kursi kosong di depan. Kemudian keluarga Ibu Bapak Diki Sistanto yang akan menyerahkan anak Claire Lemuela Sistanto. Oke, kemudian kami panggil juga Ibu Bapak Yopi Saburianto yang akan menyerahkan anak Beverly Naiviela Saburianto. Sudah hadir? Iya, bapaknya tadi di depan. Kemudian kami mengundang juga keluarga Ibu Bapak Jeffrey Hartoyo yang akan menyerahkan anak Jethro Marcel Steve Hartoyo. Ada ya? Sudah ada. Oke, kemudian kami juga panggil dan undang keluarga Ibu Bapak Hans Angga Kusuma yang akan menyerahkan 2 anaknya sekaligus karena mereka adalah kembar. Ya, enggak tahu selisih berapa menit itu. Yaitu anak Giofarel Excele Kusuma dan Gavariel Arnold Kusuma. Hadir ya? Oke. Sekarang tolong perhatikan beberapa hal yang akan saya sampaikan sebelum kita menyerahkan anak-anak kita ini di dalam hadirat Tuhan untuk diberkati. Sidang jemaat Tuhan, baiklah kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh arti penyerahan anak-anak ini kepada Tuhan menurut Alkitab, khususnya keluarga-keluarga. Yang pertama, penyerahan anak-anak ke hadirat Tuhan adalah kehendak Tuhan sendiri. Sebagaimana dinyatakan Tuhan Yesus dalam Matius 19, 13, 15, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian berangkat dari situ. Penyerahan anak ke hadirat Tuhan yang kedua adalah suatu bukti keinsyafan kita yang menjadi orang tua atau wali tentang keadaan kecemaran,
dosa-dosa kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, sehingga anak-anak kita pun perlu dikuduskan dengan iman orang tuanya atau wali kepada Tuhan. Seperti terkutip di dalam 1 Korintus 7:14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Yang ketiga dan yang terakhir, penyerahan anak ke hadirat Tuhan adalah suatu kegenapan, bahwa anak-anak kita pun terhisap dalam segala pusaka perjanjian berkat Allah. Kepada kita sekalian, orang-orang yang percaya kepada Allah Bapa demi Tuhan Yesus Kristus. Sebab bagimulah janji itu dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sekarang saya persilakan keluarga-keluarga untuk maju ke depan, tetap di bawah dengan anak-anak saudara. Silakan. Sesuai urutan tadi ya. Ya, dari sana boleh. Keluarga Bapak Ibu Adi, Bapak Teddy, Bapak Raka, Bapak Ramos, Pak Diki, Pak Yopi, Pak Jeffrey, dan Pak Hans. Saudara-saudara yang kekasih, telah kita yakini bahwa penyerahan anak-anak di hadirat Tuhan Allah itu adalah perintah Tuhan sendiri, dan kenyataan iman saudara-saudara agar anak-anak ini dikuduskan dan mendapatkan hak waris pusaka perjanjian-perjanjian berkat Tuhan. Maka saudara-saudara para orang tua yang mengasuh anak-anak ini hendaknya berjanji menerima tugas ilahi untuk mendidik anak-anak ini ke dalam pengenalan terhadap Tuhan Allah dan firman. Sehingga anak-anak saudara ini adalah anak-anak yang takut akan Tuhan dan mentaati firman-Nya. Agar keyakinan hati saudara-saudara, para orang tua dan wali terhadap kehendak Allah yang nyata, maka mohon kesediaan saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan kami sebagai pengakuan saudara di hadirat Allah dan di hadapan sidang jemaat Tuhan. Bersedia menjawab pertanyaan saya? Oke. Jawab dengan tegas, dengan keras, dan sambil mengangkat tangan. Baik Bapak maupun Ibu, sebagai wujud janji saudara di hadapan Tuhan. Pertanyaan yang pertama, mohon dijawab. Meskipun anak-anak saudara ini dilahirkan dalam keadaan dosa, namun percayakah saudara-saudara? Oke, saya ulangi lagi. Saya persilakan orang tua, para orang tua menghadap ke saya. Nah, saya yang memberi pertanyaan, mosok dibokongi. Meskipun anak-anak saudara ini dilahirkan dalam keadaan dosa, namun percayakah saudara bahwa anak saudara ini terhisap juga dalam waris perjanjian berkat Allah. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara sebagai sidang Tuhan harus menyerahkan kehadirat Tuhan. Bagaimana jawab saudara? Iya, oke. Kurang keras tuh, jangan kalah dengan anaknya. Pertanyaan yang terakhir, maukah saudara berjanji hendak mendidik anak ini sejak sekarang dan seterusnya dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menurut kehendaknya sesuai dengan firman-Nya? Oke. Sekarang saya akan melanjutkan dengan memberkati anak-anak saudara. Ya, saya mohon konfirmasi, kalau anaknya boleh digendong, saya gendong, kalau enggak apa-apa. Oke, saya mulai dulu
Silakan yang lain agak mundur. Oke. Di atas tidak apa-apa ya Pak Beni ya. Silakan saya panggil keluarga Ibu Bapak Nugraha Adiputra untuk ke depan. Naik. Menghadap saya, boleh digendong atau digendong sendiri? Tidur enggak apa-apa, oke. Ya, aku menyerahkan anak Grace Meliana Nugraha ke dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, silakan. Saya panggil keluarga Teddy Santoso. Tetap berdiri di tempat. Oke. Masih kuat ya, gendong? Iya. Gendong atau gendong sendiri ya? Mau gendong Pak D? Oh, enggak mau. Menghadap sana. Mana fotografernya? Oh, di sini. Aku menyerahkan di dalam hadirat Tuhan anak Rickvel Emerald Grasilon ke dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Silakan keluarga Ibu Bapak Raka. Gendong sendiri? Oke. Siap. Aku menyerahkan anak Ezekiel Ayub Gesang Narendra di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Bapa segala pohon rahmat mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan. Oh ini, oke. Silakan keluarga Ramos, Bapak Ibu Ramos. Oke. Gendong sendiri, tidak apa-apa ya. Ya, aku menyerahkan anak Gevio, Joshua, Immanuel di dalam hadirat Tuhan. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa segala pohon rahmat mengaruniakan berkat atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya silakan keluarga Ibu Bapak Diki Sistanto. Bacanya Cleor atau Claire? Oke, Cleor. Aku menyerahkan di dalam hadirat Tuhan anak Cleor Lemuela Sistanto ke hadirat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Bapa segala pohon rahmat akan mengaruniakan berkat atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Selanjutnya silahkan keluarga Ibu Bapak Yopi Saburianto.
gendong. Gendong Pak De apa engkong? Wedi. Aku menyerahkan ke dalam hadirat Tuhan anak Beverly Naiviela Saburianto ke hadirat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Keluarga Jeffrey Hartoyo, silakan. Aku menyerahkan di dalam hadirat Tuhan anak Jethro Marcel Steve Hartoyo di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir silakan keluarga Ibu Bapak Angga Kusuma. Siap? Oke. Yang mana yang Gio Farel? Gio Farel ya. Oke. Aku menyerahkan di dalam hadirat Tuhan anak Gio Farel Axel Kusuma ke dalam hadirat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku menyerahkan anak Gavariel Arnold Kusuma. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mesti diwedeni Pak nih. Suntik Pak Dokter. Ya, saya serahkan sekarang, saya persilakan Bapak Ibu Majelis akan mempersiapkan diri untuk menyerahkan piagam kepada keluarga-keluarga yang telah menyerahkan anaknya di dalam hadirat Tuhan. Silakan sekarang menghadap ke jemaat. Oke, sekarang silakan mundur. Saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan piagam kepada keluarga Ibu Bapak Nugraha Adi Putra kepada anak Grace Meliana Nugraha. Silakan. Mohon kesediaan Bapak Seno Joyo akan menyerahkan piagam kepada keluarga Ibu Bapak Teddy Santoso atas anak Richwell Emerald Gracelon. Selanjutnya saya persilakan Bapak Pendeta Elisa, ada? Bapak Pendeta Elisa akan menyerahkan piagam penyerahan anak ini kepada keluarga Ibu Bapak Joshua Raka Astra atas anak Ezekiel Ayub Gesang Narendra. Ya. Selanjutnya saya persilakan, ada majelis lagi? Siapa? Pak Oni. Mohon kesediaan Pak Oni akan menyerahkan piagam penyerahan anak ini kepada keluarga Ibu Bapak Ramos Reinhardt atas anak Gevio Joshua Immanuel. Iya. Ada lagi majelis yang hadir? Hah? Atau serahkan sendiri?
Iya. Ada siapa? Pak Rudi. Pak Rudi Mintaraga? Oh, Pak Heri. Atau siapa? Pak Rudi? Nanti Pak Beni. Silakan, Pak Rudi ada hadir? Turun ya? Ada? Oke, Pak Rudi akan menyerahkan piagam penyerahan anak ini kepada keluarga Ibu Bapak Diki Sistanto atas anak Cleo Lemuela Sistanto. Ya, silakan selanjutnya Bapak Beni Saburianto akan menyerahkan piagam penyerahan anak ini kepada keluarga Ibu Bapak Yopi Saburianto atas anak Beverly Naiviela Saburianto. Silakan. Bapak Ferry ada? Pak Heri ya? Oke. Mohon kesediaan Pak Heri akan menyerahkan piagam kepada keluarga Ibu Bapak Jeffrey Hartoyo atas anak Jetro Marcel Steve Hartoyo. Sudah majelis? Sudah semua ya? Saya serahkan sendiri ini. Keluarga Ibu Bapak Hans Angga Kusuma, terimalah piagam ini atas anak saudara yang saudara serahkan kepada Tuhan. Gio, Farel, Aksele, dan anak Kevariel. Ya. Ya, yang satu mana ini? Ada yang double berarti. Ya, oke, serahkan dulu. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, berikan tepuk tangan untuk keluarga. Mohon kesediaan Ibu Bapak Majelis dan hamba-hamba Tuhan untuk bergabung bersama kami untuk foto bersama. Silakan bisa agak mundur lagi. Apakah yang double piagamnya? Iya. Oh, ini dia. Piagamnya diperlihatkan kepada kameramen. Bapak Ibu Majelis, hamba Tuhan silakan berada di belakang. Cukup? Buka masker. Boleh sekali ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk keluarga-keluarga yang sudah menyerahkan anaknya di dalam hadir itu. Silakan kembali di tempat, terima kasih. Ya, apabila ada di antara keluarga-keluarga nanti yang menghendaki untuk foto per keluarga, silakan menghubungi Bapak Beni Saburianto usai ibadah ini. Ya, saya punya waktu 5 menit untuk menyampaikan firman Tuhan. Yasa borongan. Oke, langsung kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang kedua. Ya, saya copot face seal saya karena saya sendirian di sini. Yohanes pasalnya yang kedua, kita baca ayat 1 sampai ayat 11. Demikian dikatakan firman Tuhan. Injil Yohanes pasalnya yang kedua. Dari ayat pertama saya akan baca untuk saudara-saudara sekalian, saudara bisa mengikuti sampai ayat 11. Demikian dikatakan firman Tuhan. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 temayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyaksikan ada 8 keluarga memutuskan dan mengambil keputusan yang tegas untuk menyerahkan anak-anak mereka di dalam hadirat Tuhan untuk diberkati. Supaya mereka terhisap menjadi ahli waris kerajaan surga dan janji-janji berkat Tuhan. Walaupun dalam uraian tadi saya sampaikan, walaupun mereka dilahirkan dalam keadaan dosa, tetapi ketika mereka kita serahkan dalam hadirat Tuhan, mereka terhisap untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Itu keputusan, bukan pilihan. Dan orang tua ini memutuskan untuk menyerahkan mereka. Karena tentunya kita sadar dan orang tua sadar, ada banyak hal terjadi dalam kehidupan anak-anak ketika mereka mulai mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, psikis, mental, dan sebagainya. Ada banyak perubahan. Yang rawan adalah ketika ada hal-hal yang menerobos masuk dalam kehidupan anak-anak dan membuat anak-anak terkontaminasi secara di dalam. Itu yang tidak bisa deteksi. Karakter anak-anak ditentukan dari sikap keputusan orang tua. Sejauh mana mereka mampu membawa mereka tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur keluarga-keluarga ini telah menyerahkan anak mereka untuk diberkati dan menyatakan supaya mereka dididik di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Itu sekali lagi keputusan. Ada juga keluarga-keluarga yang lain mengambil pilihan dan tidak memutuskan untuk tidak menyerahkan dan sebagainya. Mungkin mereka berpikir dalam tumbuh kembang mereka bisa membuat anak mereka lebih baik, lebih pintar dan sebagainya. Tetapi sekali lagi penting untuk diperhatikan. Hal-hal yang bersifat spiritualitas, kerohanian ini perlu diperhatikan dan menjadi prioritas. Jangan sampai kalah dengan saudara-saudara tiri kita. Saudara-saudara non-Kristen. Ketika anak mereka baru lahir procot, apa yang mereka lakukan? Mereka membisikkan sesuatu di telinga si bayi itu. Mereka apa? Azan. Menyuarakan azan di telinga anak-anak itu. Dan mereka percaya apa yang mereka suarakan di telinga mereka itu tertanam di dalam kehidupan mereka, menjadi dasar untuk mereka bisa bertumbuh dengan baik sesuai dengan harapan orang tua dan atas dasar iman kepercayaannya. Dan itu seharusnya menjadi keputusan bagi orang tua bagi kita sekalian. Dan jangan lupa bagi keluarga-keluarga muda yang sudah menikah,
dan mau memiliki anak, anak saudara lahir, bisikkan kata-kata berkat. Minta bimbingan para pendeta dan hamba Tuhan. Ada kata-kata berkat yang bisa dibisikkan kepada anak-anak kita. Itu menjadi dasar. Saudara-saudara, itu sekali lagi keputusan masing-masing keluarga, masing-masing pribadi. Silakan saudara-saudara menentukan keputusan sendiri. Setiap hari, setiap saat, kita memulai segala sesuatu, kita diperhadapkan dengan yang namanya keputusan. Mau melangkah, melakukan sesuatu, mau bekerja, dan sebagainya. Kita diperhadapkan dengan sebuah keputusan. Bahkan ketika kita mau hadir dalam ibadah ini, kita diperhadapkan dengan keputusan. Mau berangkat atau enggak, udan deres. Enak neng omah iki, UDKP. Tahu UDKP? Udan deres kelonan penak. Atau enggak, dengan penuh antusias. Ini hari Sabat, harinya Tuhan. Aku mau berangkat ke gereja. Udan deres rapopo. Selama hujan air berangkat. Lek udan duren ngeluh, saudara. Itu keputusan, sekali lagi keputusan. Mau pakai apa, mau pakai seragam apa, dan sebagainya diputuskan. Aku ini mau kemana, enggak mau ke mall tapi ke gereja. Pakaian apa yang sepantasnya saya pakai. Sekali lagi itu keputusan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat konteks kebenaran firman Tuhan ini. Dalam rangka melihat setiap proses perjalanan yang akan kita tempuh dalam atau di tahun baru ini. Dengan segala perencanaan yang sudah saudara buat. Dengan segala sesuatu yang sudah saudara rencanakan. Saya ingin mengajak saudara-saudara mengambil keputusan satu ini. Yaitu jangan lupa melibatkan Tuhan. Penting. Penting untuk diperhatikan. Keluarga-keluarga yang menyerahkan anaknya di dalam hadirat Tuhan sudah mengambil keputusan untuk menyertakan, melibatkan dan menghadirkan Tuhan di dalam keluarga mereka dengan membawa mereka di dalam hadirat Tuhan untuk diberkati. Melibatkan Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, atas alasan apa kita perlu melibatkan Tuhan? Yang pertama, atas alasan karena kita ini manusia yang terbatas. Tetapi kita memiliki Allah, Tuhan di dalam Yesus Kristus yang tidak terbatas. Ketika anak-anak jauh di luar jangkauan kendali kita, jangkauan perhatian kita. Tetapi ketika kita menyerahkan di dalam hadirat Tuhan, dan anak ini tetap ada di dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara. Kita enggak tahu pergaulan apa di tengah-tengah lingkungan mereka kuliah dan sebagainya. Tetapi ketika kita menyerahkan itu di dalam hadirat Tuhan, kita sadarkan anak-anak itu. Karena mereka sudah kita serahkan di dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus bekerja. Sementara kita tidak mampu menjangkau mereka. Yang pertama sekali lagi, atas alasan kita manusia terbatas. Segala sesuatunya, kemampuan dan sebagainya. Tetapi kita memiliki Allah yang tak terbatas. Di dalam Yesaya 40 ayat 29. Dia Allah memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Itu perlu disadari ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang rapuh, rentan terhadap segala kelemahan tubuh dan sebagainya. Kita butuh kekuatan dari Tuhan yang mampu memulihkan kehidupan kita, memberikan semangat dan daya tahan. Yang kedua, atas alasan apa kita melibatkan Tuhan? Dengan melibatkan Tuhan, itu memberi kesempatan kepada anak-anak mengalami pertumbuhan iman di tengah-tengah proses kehidupan ini. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak tahu apa yang akan meracuni anak-anak, apa informasi apa yang diterima, ditangkap oleh anak-anak. Tetapi ketika kita menyerahkan pertumbuhan iman mereka, melibatkan Tuhan di dalam pertumbuhan iman mereka,
Di situ Tuhan berperan penuh untuk menyatakan kuasanya. Yang kedua dan yang ketiga, atas alasan apa kita melibatkan Tuhan? Karena kita ingin ketika Tuhan terlibat dalam kehidupan kita, kita menyerahkan seluruh hidup kita ini ada di dalam kendali Tuhan supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang disiplin. Tanpa melibatkan Tuhan, yang selalu kita kedepankan adalah rasio, akal, pengalaman, dan sebagainya. Padahal segala sesuatu yang kita lakukan dengan cara berpikir kita sendiri, logika, rasio, dan sebagainya, bisa saja meleset. Dan satu kali kita akan dikecewakan dengan banyak hal ketika kita menyadari karena kita terlalu mengutamakan dan mutlak menggunakan rasio kita. Kita perlu melibatkan Tuhan untuk mengendalikan semuanya itu. Yang membuat saudara dan saya taat, disiplin, patuh terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, mengapa kita perlu melibatkan Tuhan? Hidup saudara dan saya ketika Tuhan terlibat, ketika Tuhan hadir, hidup ini akan menjadi hidup tidak terpuruk dalam kondisi dalam pergumulan-pergumulan yang membuat kita tidak lagi memiliki semangat, tetapi justru ketika kita melibatkan Tuhan, kita diingatkan segala janji-janji firman-Nya. Itu akan membuat dan mendorong, memotivasi kita akan semakin semangat menjalani kehidupan walaupun banyak tantangan, walaupun banyak saingan bisnis dan sebagainya. Jalan bersama Tuhan, Immanuel, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan itu kita pegang. Sehingga dengan demikian apa? Hidup akan menjadi hidup. Tidak ngresolo wae. Sembarang larang iki larang angel golekane barang iku dan sebagainya. Enggak. Semuanya bisa terjadi. Tetapi selalu ada perbedaan bagi anak-anak Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Supaya hidup saudara ini tidak terus terpuruk dalam pergumulan yang membuat saudara tidak lagi mampu bangkit. Tidak mampu lagi berdiri tegak untuk menjalani dan menghadapi pergumulan ini dengan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Dan yang terakhir, pada intinya ketika kita memiliki kerinduan untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, Tuhan tidak gila hormat, Tuhan tidak gila pujian, Tuhan tidak gila penyembahan. Saudara dan saya tidak memuji, tidak menyembah. Malaikat di surga selalu memuji dan menyembah Dia setiap saat. Saudara dan saya bisa lupa menyanyi, memuji Dia. Tetapi malaikat Tuhan setiap saat memuji dan memuliakan Dia. Pada intinya dalam seluruh kehidupan ini, kita rindu nama Tuhan dipermuliakan. Karena Dia yang layak terima hormat dan kuasa atas seluruh perbuatannya dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sekali lagi mari kita datang pada Tuhan. Bapa dalam surga, meteraikan kebenaran firman-Mu ya Roh Kudus. Menjadi firman yang hidup di dalam hidup kami. Dan itu akan memotivasi kami untuk senantiasa memiliki antusias. Dinamika kehidupan yang hidup. Oleh karena Roh Kudus hidup dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu hidup di dalam hidup kami. Tidak mengendap sampai pada batas pengetahuan Alkitab di otak kami. Tetapi kami yakini firman yang menjadi rema itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Bimbing kami ya Roh Kudus dan berikan kerinduan kepada kami. Untuk senantiasa menyertakan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam segala perkara. Untuk menyertakan Engkau di dalam seluruh hidup ini. Terima kasih Tuhan sumber berkat. Engkau senantiasa menyertai perjalanan kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Elisa untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan warta jemaat.
Baik, yang pertama saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kalau ada dipersilahkan bisa bangkit berdiri. Bapak Ibu Majelis nanti akan menyambut saudara. Ada? Yang di atas? Yang di bawah? Baik, kalau tidak ada, kita akan berdoa untuk ke-12 saudara kita yang berulang tahun. Dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 hari ini. Kalau ada dipersilahkan untuk bisa bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa untuk ke-12 saudara kita. Puji Tuhan. Ya. Baik, kita akan berdoa untuk ke-12 saudara kita yang berulang tahun. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini menjadi hari yang spesial bagi saudara kami yang berulang tahun. Karena Engkau sudah menghantar mereka memasuki tahun yang baru. Itu bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang Kau limpahkan di dalam sepanjang hidup mereka. Hari-hari yang mereka lalui, waktu demi waktu, tahun demi tahun, membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang setia dalam segala kondisi kehidupan mereka. Sehingga di hari ulang tahun untuk ke-12 jemaat-Mu, baik yang hadir di gereja ini ataupun mereka yang ada di rumah, kiranya mereka menikmati akan lawatan Tuhan yang lebih spesial lagi. Sehingga di tahun yang baru ini makin membuat mereka makin berpengharapan di dalam Engkau. Sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Mereka terus hidup di dalam setiap janji-janji Tuhan. Bahkan janji-Mu senantiasa tergenapi. Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai. Engkau Tuhan yang tidak pernah lambat di dalam menetapkan janji-Mu dalam kehidupan setiap saudara kami yang berulang tahun. Tuhan memberkati dengan kesehatan. Tuhan memberkati dengan kebahagiaan. Tuhan memberkati dengan kesejahteraan. Tuhan memberkati dengan kesuksesan dalam seluruh aspek hidup mereka. Keberhasilan menjadi bagian dalam setiap langkah hidup mereka mengawali tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan berperkara lebih dahsyat lagi bagi ke-12 saudara kami. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Diberkatilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami sehati berdoa untuk saudara kami yang mereka masih bergumul untuk kelemahan tubuh mereka, baik yang hadir pada saat hari ini, ataupun mereka yang tinggal di rumah, ataupun mungkin ada yang di rumah sakit. Bapa, dari tempat ini kami menyatukan hati, kami percaya kuasa-Mu sanggup menjangkau hidup mereka, sehingga yang sakit mereka mengalami kekuatan yang baru dari Engkau, yang sakit mereka mengalami pemulihan yang daripada Engkau. Kami percaya kesembuhan mujizat itu masih terjadi sampai detik hari ini. Dengan kuasa bilur-Mu Tuhan, mereka yang sakit dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan. Bahkan mereka tetap percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka, sementara mereka terus berharap akan Engkau. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya Engkau sudah melawat saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun untuk kenang-kenangannya menyusul. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, kami mengucapkan selamat kepada para orang tua yang hari ini menyerahkan anaknya. Dan ini merupakan satu keputusan yang bijaksana. Karena masa depan anak-anak kita tidak ditentukan oleh diri kita, tetapi bagaimana Tuhan memimpin dan menolong serta mengarahkan anak-anak kita ke jalan yang benar. Oleh karena itu kami sekali lagi mengucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya perjalanan pulang ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan kami yang layak kami sanjung dan kami muliakan di dalam kehidupan kami untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih karena Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang pertama ini dari awal sampai akhir. Kami tahu kehadiran-Mu akan membuat kami penuh dengan sukacita. Karena kami tahu bahwa masa depan kami akan menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Karena kami mau menyerahkan itu semua ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Karena Engkau sudah memberkati kami, memungkinkan kami untuk bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Engkau. Demikian juga kami boleh mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Kami percaya kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan hati yang tulus dan jujur di hadapan Engkau, maka Tuhan sendiri yang akan melimpahkan berkat-Mu ke atas kami semua, sehingga kami makin kaya di dalam kebajikan. Terima kasih Tuhan, kami pada hari ini pun menyerahkan diri kami masing-masing. Apabila kami akan meninggalkan rumah-Mu untuk pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Memberkati kita semua. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
dari selalu